Apa itu Omnibus Law? Menurut Albert Ghani, peneliti CSIS Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Medah, kalau Omnibus Law itu adalah konsep hukum peraturan yang dibuat untuk nyasar sebuah isu yang besar dengan mungkin tuh jabut UU yang udah ada. Arti Omnibus Law itu adalah metode atau konsep yang memulah regulasi, ngabung beberapa peraturan yang ada digabung jadi satu di bawah satu payung hukum. Omnibus Law itu terdiri dari bahasa Latin omnis yang berarti itu banyak. Arti Omnibus Law itu bersifat lintas sektor yang rapat juga ditafsir dengan UU Sapu Jagat. Ada 3 yang disasar pemerintah, itu adalah UU Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Atas dasar itulah deregulasi dan debirokrasi perlu dilakukan. Banyak peraturan perundang-undangan yang mau dipangkas, diubah, bahkan kalau perlu pun membuat norma baru yang tidak ada di UU sebelumnya melalui satu UU sekaligus yang dipopulerkan dengan nama Omnibus Law. Bus Omni ini dianggap akan menciptakan iklim investasi yang ramah melalui langkah penyederhanaan perizinan, kemudahan persyaratan dan proses yang dipercepat bagi pelaku bisnis baik domestik maupun asing yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau kasih tahu ke kita pendapat orang-orang yang nolak Omnibus Law. Yang pertama, Omnibus Law ini bisa berpotensi mengabaikan kepentingan formal. Karena dia juga dibentuk secara cepat, takutnya dini menerobos ketentuan dalam pembentukan undang-undang. Yang kedua, Omnibus Law mempersempit partisipasi publik dalam pembentukan undang-undangnya. Yang ketiga, Omnibus Law juga bisa jadi beban regulasi kalau misalnya penerapan dini gagal. Nah, sekian dari saya. Kalau misalnya saya ada salah kata, saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon sababna saring pertimbangan pikan anu satuju kana hukum omnibus? Indonesia memang kan tempona regulasi-regulasi. Pusat Studi Hukum sareng Kebijakan PSHK Indonesia nyatakan yen dina waktos pemerintahan Jokowi dugi ka November 2018. 10.140 peraturan parantos dikeluarkan. Data ieu mangrupikan salah sahiji pengembangan anu sapunika sareng hukum omnibus. Hukum omnibus ngedorong usaha pikan menguatkan ekonomi nasional peningkatan pendanaan sareng menguatkan fasilitas pajak. Salah sahiji sisi positif dijieun hukum omnibus nyaeta nyiptakeun pademelan pikan pengangguran. Salah sahiji fokus tina hukum omnibus nyaeta nyiptakeun pademelan pikan 7 juta pengangguran. Hukum omnibus dipercaya boga pengaruh positif kana pangelongan properti. Pengembang ngarepkeun yen rencana pamarentah pikeun nguatkeun hukum omnibus tiasa gaduh pengaruh positif kana kinerja sektor properti di 2020. RUU Undang-Undang Omnibus nyiptakeun kasempetan pademelan sareng Undang-Undang Perpajakan. RUU Omnibus dipiharep tiasa nguatkeun ekonomi nasional ku cara ningkatkeun ekosistem investasi sareng daya saing Indonesia. Khususna dina nyangharepan kateupastian sareng pelemahan ekonomi global. Sahampeuna aya 7 kauntungan tina ngalaksanakeun RUU Omnibus. Mimiti ngalenitkan tumpang tindihna antara hukum sareng peraturan. Kadua, efisiensi dina proses ngarodit ngabatalkeun peraturan anu sah. Katilu, ngelangitkan ego sektor anu aya dina segala rupa hukum sareng peraturan. Waalaikumsalam. Duduk, masuk.
Tuh apa boleh kau situ tuh? Ini sih kalau aku tuh mau ikut double ya. Oh, double lau Om. Ini sih Beda. kalau di rumah Hah? lah. Oh, situlah. Gung, Hah? tunggu loh. Tanya. Kau lihat berita tuh deh. Coba share linknya. Tuh nggak apa. Berita apanya? Tentang itu Omnibus Law. Coba kau lihat. Omnibus Law. Tuh yang undang-undang baru yang prakerjanya kan? Yang udah disah Yang DPR-nya. disahkan DPR sih. Kalau menurut aku sih, Bung, aku aja setuju lah. Ngapain pula? Soalnya merugikan rakyat, bah. Ngapain mu? Kau tahu madah merugikan ngapain? Oke, situ ya. Aku ngeliat situ tuh banyak alasan tuh. Ngapain? Ya aku lihat situ tuh. Yang pertama ya ketentuan upah yang di kabupaten dan kota ya hilang. Tahu sih. Upah minimum mah. Terusnya aturan pesangon yang di kabupatennya kualitasnya dianggap rendah. Enggak lu. Udahnya misi kepastian dia. Bagi para buruh. Bagi para buruh. Jadi aku benar setuju bang. Kalau dia aku sih Tapi insya Allah. sebenarnya sih bagi aku gitu kan. Kalau aku pribadi ngomong lebih itu. Kalau kita nak main salah-salahan, isi ada habisnya. Soalnya gitu. Kau ngomong nggak kan semari demo yang di Ponti ada yang sampai anarkisnya. Kalau misalnya disalah-salahkan, pemerintah salah, rakyat salah, buruh salah, semua kalau misalnya salahan ini nggak ada bisa. Jadi itu sebenarnya masalah tuh inti masalah bagi aku itu mental bangsa dua, jadinya gabungan nggak mental bangsa dua, kebiasaan bangsa kita. Soal itu seandainya pun rakyat tuh menang kan, DPR lengser, apa yang kita nak, apa yang kita ingin tuh, Apa yang kita mau? apa yang kita mau bisa terwujud tapi aku yakin ke depan lagi pasti pihak lagi. Soal kebiasaan rakyat kita, bangsa kita ada pihak orang lebih mentingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan nasional. Pasti ibarat aku ya tuh, aku jadi DPR tuh mungkin aku bisa lebih dari si Da, mungkin keputusan aku lebih dari si Da. Pokok intinya keputusan kepentingan aku pribadi dulu, kepentingan kelompok aku, keluarga, pihak, baru kepentingan nasional. Kalau aku pribadi ya, kalau misal kita diubah mentalitas bangsa kita, misi tetap hasil kali nol gitu. Mada bu. Tuh tujuan sidak tuh bijak. Kok aja bagus. Ya, Rugi bakal bu.